Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Di sini saya akan menyampaikan kultum tentang rasul-rasul kekasih Allah. Apa itu iman kepada rasul? Iman kepada rasul berarti meyakini bahwa rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan akhirat. Apa itu perbedaan nabi dan rasul? Nabi adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri dan tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan pada umatnya. Sedangkan rasul adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diangkat sebagai utusan untuk menyampaikan firman-firman-Nya kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup. Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Abi Dzar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW ketika ditanya tentang jumlah para nabi, beliau menjawab, jumlah para nabi itu adalah 124.000 nabi, sedangkan jumlah para rasul 315. Sementara At-Tirmidzi meriwayatkan hadis dari Abi Dzar radhiyallahu anhu juga menjelaskan bahwa Rasulullah SAW menjawab, jumlah para nabi itu adalah 124.000, sedangkan jumlah rasul 312. Jumlah nabi yang mendapat gelar ulul azmi ada 5, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad alaihissalam. Perintah beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala terdapat dalam surat An-Nisa ayat 136 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu tersesat sangat jauh. Rasul sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang melekat pada dirinya. Sifat-sifat ini sebagai bentuk kebenaran seorang rasul. Yang pertama, sifat wajib. Artinya sifat yang pasti ada pada rasul. Tidak bisa disebut seorang rasul jika tidak memiliki sifat-sifat ini. Sifat wajib ini terdapat 4. Yang pertama, asidik. Asidik yaitu rasul selalu benar. Apa yang dikatakan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya adalah perkataan yang benar. Apa yang disembah oleh bapaknya adalah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan mutor. Jauhilah. Peristiwa ini diabadikan pada Quran surat Maryam ayat 41 yang artinya, dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan seorang nabi. Yang kedua, al-amanah, yaitu rasul yang selalu dapat dipercaya. Di saat kaum Nabi Nuh alaihissalam mendustakan apa yang dibawa olehnya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Nabi Nuh alaihissalam adalah orang yang terpercaya atau amanah, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 106-107 yang artinya, ketika saudara mereka Nuh berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Yang ketiga, at-tabligh, yaitu rasul selalu menyampaikan wahyu. Tidak ada satupun ayat yang disembunyikan Nabi Muhammad SAW dan tidak disampaikan pada umatnya. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Ali bin Abi Thalib ditanya tentang wahyu yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Ali pun menegaskan bahwa demi zat yang membelah biji dan melepas napas, tiada yang disembunyikan kecuali pemahaman seorang terhadap Al-Quran. Penjelasan ini terkait dengan Quran surat Al-Maidah ayat 67 yang artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang telah diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Yang keempat, al-fatonah, yaitu Rasul memiliki kecerdasan yang tinggi. Ketika terjadi perselisihan antar kelompok kabilah di Makkah, setiap kelompok memaksakan kehendak untuk meletakkan Al-Hajar Al-Aswad
di atas Ka'bah. Rasulullah SAW lalu menengahi dengan cara semua kelompok yang bersengketa agar memegang ujung kain yang dibawanya. Kemudian Nabi meletakkan batu itu di tengahnya dan mereka semua mengangkat hingga sampai di atas Ka'bah. Sungguh cerdas Rasulullah SAW. Yang kedua, sifat mustahil. Sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin ada pada Rasul. Yang sifat mustahil yang pertama adalah al-kizib, yaitu mustahil Rasul itu bohong atau dusta. Semua perkataan dan perbuatan Rasul tidak pernah bohong atau dusta, yang dijelaskan dalam Quran surat An-Najm ayat 2-4, yang artinya, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tidaklah yang diucapkan itu Al-Quran. Menurut keinginannya tidak lain Al-Quran adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Yang kedua, al-khianah, yaitu mustahil Rasul itu khianat. Semua yang diamanatkan kepadanya pasti dilaksanakan, seperti yang dijelaskan dalam Quran surat An-Najm ayat 106, yang artinya, ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, tidak ada Tuhan selain Dia, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Yang ketiga, al-hitman, yaitu mustahil Rasul menyembunyikan kebenaran. Setiap firman yang ia terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti ia sampaikan kepada umatnya, seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Al-An'am ayat 50, yang artinya, katakanlah Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa pembendaharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada padaku, dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan aku tidak pula mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Apakah kamu tidak memikirkannya? Yang keempat, al-baladah, yaitu mustahil Rasul itu bodoh. Meskipun Rasulullah SAW tidak bisa membaca dan menulis, tetapi ia pandai, seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 199, yang artinya, jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta janganlah pedulikan orang-orang yang bodoh. Sifat yang ketiga yaitu sifat jais. Sifat jais bagi Rasul adalah sifat kemanusiaan, yaitu al-ardul basyariyah, artinya Rasul memiliki sifat-sifat sebagaimana manusia biasa, seperti rasa lapar, haus, sakit, tidur, sedih, senang, berkeluarga, dan lain sebagainya. Bahkan seorang Rasul tetap meninggal sebagai mana makhluk lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 33, yang artinya, orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan seperti apa yang kamu makan, dan dia minum seperti apa yang kamu minum. Rasul juga memiliki sifat-sifat yang tidak terdapat pada selain Rasul. Yang pertama, ismatur Rasul adalah orang yang maksum, terlindung dari dosa dan salah dalam kemampuan pemahaman agama, ketaatan, dan menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, seorang Rasul selalu siaga dalam menghadapi tantangan dan tugas apapun. Yang kedua, iltizamur Rasul adalah orang-orang yang selalu komitmen dengan apa yang mereka ajarkan. Mereka bekerja dan berdakwah sesuai dengan arahan dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala harus berhadapan dengan tantangan-tantangan yang berat dan dalam diri pribadinya maupun dari para musuhnya, Rasul tidak pernah sejengkal pun menghindar atau mundur dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para Rasul dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengemban tugas yang tidak ringan. Yang pertama, menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengajak kepada tauhid, yaitu mengajak umatnya untuk mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi perilaku musyrik atau menyekutukan Allah. Yang ketiga, memberi kabar gembira kepada orang mukmin dan memberi peringatan kepada orang kafir. Yang keempat, menunjukkan jalan yang lurus. Yang kelima, memberikan dan menyucikan jiwa manusia serta mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Yang keenam, sebagai hujah bagi manusia. Adapun manfaat dan hikmah beriman kepada Rasul,
Yang pertama, makin sempurna imannya. Yang kedua, terdorong untuk menjadikan contoh dalam hidupnya. Yang ketiga, terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik. Yang keempat, memiliki teladan dalam hidupnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kedatangan hari kiamat yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, mencintai para rasul dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajarannya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ali Imran ayat 31 yang artinya, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah Subhanahu wa taala, ikutilah aku. Niscaya Allah Subhanahu wa taala mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Yang keenam, mengetahui hakikat dirinya bahwa ia diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi kepadanya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Perilaku mulia yang dicerminkan oleh orang yang beriman kepada Rasul. Yang pertama, menjunjung tinggi risalah ajaran Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 7. Artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala amat keras hukumannya. Yang kedua, melakukan seruannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 36 yang artinya, sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Yang ketiga, giat dan rajin bekerja mencari rezeki yang halal sesuai dengan keahliannya. Orang-orang yang beriman kepada Rasul tidak akan menjadi orang-orang yang malas bekerja, duduk berpangku tangan, tidak mau berusaha sehingga hidupnya menjadi beban orang lain. Mereka menyadari bahwa memenuhi kebutuhan diri sendiri jauh lebih terhormat daripada karena belas kasihan dan pertolongan orang lain. Yang keempat, selalu mengingat, memahami, dan berperilaku sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Yang kelima, melakukan usaha-usaha agar kualitas hidupnya meningkat ke derajat yang lebih tinggi. Misalnya, memelihara dan meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, serta meningkatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Subhanahu wa taala Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Dan yang keenam, terus berdakwah agar ajaran yang dibawa Rasul tidak sirna. Sekian kultum yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.